Mulutnya itu. Matanya ini. Kupingnya. Kalau hidung. Sini dong. Hah? Hidungnya mana? Hah? Kok nggak ada hidungnya? Hah? Hidungnya mana? Nggak ada, Mas. Hah? Hidungnya mana? Hidungnya mana? Gatel, Mas. Kenapa? Nggak tahu. Ya aja Mbak. Aku tadi kesini sama siapa ya? Cinta sama siapa aku ya? Kenapa Mbak? Gatel. Hah? Gatel. Wong sing tak sayang mesti nyakiti aku, Mas. Oh gitu ya Mbak. Mbuh konco, mbuh pasangan, mbuh keluarga. Mbaknya maaf. Bagus, terus lebih keras lagi pukulannya. Lega beneran Mbak ya? Lega, pena anteng ngono. Anteng ngono lho, kayak nggak ada beban. Ada beban ya. Ya aja. Oke teman-teman, kali ini saya sudah menemukan teman dari Indonesia. Kebetulan ada mbak-mbak TKW. Tadi namanya siapa Mbak? Alia. Mbak Alia, mbaknya? Emalia. Emalia. Mbak Alia dari? Indramayu. Indramayunya mana? Patrol. Patrol, mana? Lampung. Lampungnya? Jauh nggak ada yang tahu mah. Gunung. Nah gini ya. Tadi kan saya sudah jelaskan nih Mbak, konten saya seputar edukasi. Nah edukasinya itu membahas seputar keajaiban pikiran Mbak. Mbaknya percaya nggak ketika seseorang itu fokus ada hal ajaib dalam dirinya? Enggak. Enggak percaya. Enggak Percaya. Kalau di sini hari ini saya buktikan, kira-kira mau nggak? Mau. Bahaya nggak? Hah? Bahaya nggak? Enggak, saya jamin 100%. Ini kan di tempat keramaian, Mbak. Enggak mungkin saya macam-macam, ya kan? Mbaknya lo berdua. Nanti dihipnotis. Enggak. Otot-ototnya hilang. Enggak. Pokoknya intinya mbaknya harus mau. Ketika mbaknya mau bisa, tapi ketika mbaknya menolak, dalam hati menolak, maksudnya gini, bibirnya mau, hatinya nggak mau, itu nggak bisa Mbak. Harus mau dua-duanya. Gimana, setuju nggak? Mau nggak? Ya udah, setuju. Dicoba ya. Dicoba ya. Sekarang gini, kalau mau dicoba, nanti pikirkan saja Mbak. Nah sekarang sebelum dipikirkan, saya mau tanya, mbaknya tahu rantai yang bulat-bulat itu nggak? Tahu? Tahu? Mbaknya? Tahu. Tahu ya? Gini. Nah seperti itu. Nah sekarang gini, rantai yang bulat itu bentuknya seperti apa? Gini. Nah, Gini. nah kayak gitu. Nah seperti ini kan ikatan rantai itu kan sangat kuat ya ikatannya ya. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Nah, saking kuatnya rantai itu dibuka tangan kosong nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bahkan ditarik-tarik nggak bisa ya? Bener nggak itu? Bener. Bener nggak Mbak? Iya bener. Coba tarik aja. Bener nggak? Iya. Bener ya? Bener. Nah, sekarang gini Mbak. Nah sekarang gini, mbaknya cukup pikirkan rantainya saja, cukup pikirkan rantainya dan fokus ke tangan Anda seperti ini. Mau nggak? Nah, dicoba ya. Nah, pikirkan rantainya dan fokuskan pandangan Anda ke tangan Anda. Sudah? Nah, fokuskan ya. Dan nanti hitungan ketiga, nggak tahu kenapa tanpa alasan yang jelas, tangan Anda itu lengket seperti rantai. Paham ya? Hitungan ketiga nanti tangan Anda itu berubah seperti rantai Mbak, nggak bisa dibuka. Saya ulangi ya. Hitungan ketiga nanti nggak tahu kenapa tanpa alasan yang jelas tangan Anda itu menempel seperti rantai Mbak, nggak bisa dibuka. Semakin Anda paksa membuka, malah tangan Anda itu semakin menempel. Paham ya? Paham. Paham ya? Oke, 1, bayangkan tangan Anda berubah menjadi rantai. 2, tangan Anda sudah mulai keras. Dan 3, nggak bisa dibuka. Coba. Semakin Anda paksa membuka, malah semakin keras tangan Anda. Coba. Bisa nggak fokus ke tangan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Coba lebih dipaksa lagi buka. Kameranya agak ke sini Mas, agak mendekat Mas. Coba. Agak mendekat terus Mas. Semakin Anda digoyang-goyang, semakin digoyang-goyang malah semakin. Nggak bisa. Bisa aja? Enggak. Nggak bisa, Mas. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba lebih dipaksa lagi coba.
Susah. Susah ya? Nah, kalau susah gini, mau normal apa seperti ini? Mau. Mau normal ya? Mau normal ya. Oke, kalau mau normal gini, Mbak. Tadi namanya siapa, Mbak? Alia. Alia, Mbaknya? Amalia. Emalia. Sekarang dilihatin tangannya. Udah? Mau normal apa enggak? Mau. Nah, kalau mau normal, dengerin kata-kata saya ya. Hitungan ketiga nanti tangan Anda ini normal, tapi nama Anda itu lupa. Paham nggak? Paham. Hitungan ketiga nanti tangan Anda itu bisa dibuka, tapi nama Anda itu hilang dari pikiran. Jadi lupa gitu aja. Paham ya? Paham. Oke, 1 2 3 normal. Ada masalah ya? Tadi kesini ngapain? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja sama. Jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Berdua aja tadi. Berdua. Berdua. Di Taiwan sudah lama nggak? Udah 2 tahun. Masa baru 2 tahun? Iya, Nggak 2 tahun. bener. Bener. Mana? Aku berapa ya, Jah? 4. 4 tahun ya. Gini. Namanya siapa? Nggak tahu. Sampai? Namanya siapa? Enggak tahu. Hah? Siapa? Nama kamu. Enggak. Lihat nama kamu? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu nama kamu? Nama kamu siapa? Nggak tahu. Kok melihatin temennya? Sini. Hah? Nama kamu siapa? Wah, gini. Nama ini siapa? Kimi. Gimi. Kalau nama kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nama kamu? Alia. Hah? Alia. Mana siapa tadi? Nama kamu. Aku. Nah, Nggak tahu. diingat. Masa nggak tahu sih? Tapi asalnya dari mana? Indramayu. Indramayu. Kalau kamu? Dari Lampung. Dari Lampung. Namanya? Enggak tahu. Enggak tahu, Mas. Nggak tahu ya, gini ya. Nggak tahu. Kalau nggak tahu gini, Mbak. Kalau nggak tahu itu nggak? Kucing nggak? Tahu. Tahu kucing nggak? Mm-mm. Tahu kucing? Tahu. Tahu kucing. Suara kucing itu gimana? Meong. Meong gitu ya. Nah, sekarang hitungan ketiga, nggak tahu kenapa setiap Anda berbicara itu seperti kucing, Mbak. 1 2 3. Mbaknya siapa namanya tadi? Meong. Meong. Mbaknya? Meong. Meong ya. Meong. Coba ngomong berdua. Tadi kesini jam berapa? Meong. Meong. Tadi kerja nggak gitu? Ngobrol berdua, coba ngobrol berdua. Meong, meong. Hah? Ya meong lah. Hah? Meong. Itu artinya apa, Mbak? Meong. Nggak tahu. Sekarang normal. 1 2 3 normal. Nah, tadi ngomongin apa, Mbak? Udah Enggak tahu. Udah makan belum gitu ya? Udah makan belum gitu ya? Sampai jawabnya gimana tadi? Udah. Udah gitu ya. Udah. Nah, sekarang gini ya, Mbak ya. Sekarang liatin tangan saya ya, Mbak ya. Sekarang liatin tangan saya, fokus ke tangan saya. Fokus ke tangan saya. Bagus, fokus. Udah fokus ya? Udah fokus. Sekarang dengarkan kata-kata saya ya. Hitungan ketiga nanti mbaknya itu ketika memegang hidungnya, mbaknya itu kaget karena mbaknya sudah nggak punya hidung. Paham ya? Hitungan ketiga nanti ketika Mbak pegang hidung Anda itu nggak ada, hilang. Paham ya? Oke, 1 2 3. Mbak, ayo kita main game tes fokus ya, mau ya? Tes fokus ya, berdua ya jawabnya ya. Berdua ya, gini Mbak. Anggota organ kepala saja sampai kepala sampai leher ini apa aja? Mulai dari kuping, coba pegang kupingnya mana? Itu kuping ya? Kuping. Ke matanya? Ini hidungnya? Hidung. Ah. Mana, Mas? Hah? Nggak ada. Hah? Hidungnya mana hidungnya? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Coba bapak itu nggak? Bapak cermin nggak? Bapak cermin nggak? Coba dicerminin. Masa nggak ada hidungnya? Mana aja? Nggak ada. Hah? Nggak ada hidungnya. Kalau mulutnya mana mulutnya? Mulutnya itu. Matanya? Ini. Kupingnya? Kalau hidung? Sini hidung. Hah? Hidungnya mana? Hah? Kok nggak ada hidungnya? Hah? Hidungnya mana?
ada Mas. Hah? Hidungnya mana? Hidungnya mana? Bawa ada cermin nggak? Coba dicerminin. Hidungnya mana aja? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Hah? Coba sekarang coba gini. Nah, kupingnya mana kupingnya? Nah, dipegang. Itu ya kupingnya ya. Bener kuping itu ya. Kalau mata. Ini. Kalau bibir itu. Lah kalau hidung. Nggak ada. Ada nggak? Enggak. Nggak ada Mas. Manusia itu punya hidung apa enggak? Punya. Punya. Lah hidungnya kamu? Aku bukan manusia, Mas. Ya manusia lah, tapi hidung kamu mana? Nggak tahu. Nggak ada. Enggak ada. Sekarang gini ya. Ah, hitungan ketiga saya kembalikan hidungnya ya. Paham ya? 1 2 3. Kembali. Mana hidungnya? Ada ini. Ada ya? Ada. Pernah ngerasain hidungnya gatel nggak? Berdua ini. Pernah. Pernah ya? Pernah enggak? Pernah ya? Pernah. Pernah. Aku pernah. Pernah ya? Mm-mm. Pernah ya? Oke, sekarang gini, Mbak. Liatin lagi tanganku. Gini. Liatin tanganku ini, jempolku liatin. Jempolku berdua ini liatin ya. Sekarang nggak tahu kenapa ketika jempolku saya garuk seperti ini, nggak tahu kenapa hidung Anda itu terasa gatal sekali, Mbak. Terasa sangat gatal. Paham ya? Hitungan ketiga nanti, nggak tahu kenapa setelah aku menggaruk jempolku, hidung Anda itu terasa gatal sekali. Paham ya? Oke, 1 2 3 coba. Ini ya. Liatin. Kenapa? Nggak tahu. Hah? Gatal. Gatel ya? Gini ya. Gatal Mas. Kenapa? Nggak tahu. Sekarang ini gatelnya saya pindahin ke rambut saya, Mbak. Ke rambut saya. Jadi ketika saya menggaruk rambut kepala saya, Mbak, hidung Mbak itu gatel sekali, paham ya? Gak apa, santai aja. Tadi namanya siapa? Alia. Alia, sama Amalia. Amalia. Oke, santai aja, Mbak. Aku tadi kesini sama siapa ya? Cinta sama siapa aku? Kenapa, Mbak? Gatal. Hah? Gatal. Enggak. Terus aku mau ndutang piro kalau sampean? Sewu. Hah? Kenapa, Mbak? Gatal. Gatal. Hah? Gatal mana kali? Hah? Oke, sekarang 1 2 3 normal, Mbak. Nah, bisa membuktikan kan hipnotis itu sadar? Bisa ya. Nah, sekarang gini, Mbak. Ada nggak fobia atau depresi yang Mbak ini alami? Nggak ada. Sampean nggak ada? Nggak ada. Sampean, Mbak? Ada. Ada ya. Kalau ada gini, kalau ada mau nggak saya bantu untuk sekedar untuk apa itu namanya lebih baik? Bisa emang. Ya bisa lah, karena hipnotis itu kalau jika diarahkan ke hal-hal positif maka akan sangat baik, Mbak. Termasuk hipnoterapi bisa membantu ketika kita mempunyai fobia, mungkin takut terhadap hewan, fobia masa lalu atau takut terhadap sesuatu mungkin seperti kecoa, apalagi itu ular. Banyak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada mbaknya? Ada. Ada? Ada. Maksudnya takut sama siapa? Nggak takut sih, cuman apa ya? Oh gini kalau mau, oh gini Mbak. Sampean temenin mbaknya ini ya. Gini, saya duduk di sini. Nggak jagung berarti. Enggak Bapak minumnya taruh situ itu ya. Cuma dibalik. Hmm? Aku duduk sebelah sini. Oh aku iya. sini. Gini. Tadi sudah Sini, main-mainnya sudah ya, main-mainnya sudah. Sekarang kita hipnoterapi ya. Gini Mbak. Mbaknya cukup santai aja, rileks Mbak, kakinya rileks. Nah, mbaknya santai ya. Sekarang gini Mbak, mbaknya coba lihat tangannya seperti ini. Nah, lihat tangannya seperti ini. Mbaknya liatin tangannya seperti ini ya. Nah, sekarang bayangin Mbak, di telapak tangan Anda ini ada sebuah titik, terserah itu warnanya apa. Sudah belum? Bayangin aja ada sebuah titik, entah itu warnanya apa, terserah. Udah belum? Hitam. Hitam. Nah, sekarang bayangin ya, baru liatin, rileks saja Mbak, rileks. Nah, bayangin. Nah, sekarang semakin Anda melihat tangan Anda, nggak tahu kenapa mata Anda itu terasa berat sekali, Mbak. Terasa berat sekali dan terasa ngantuk sekali. Paham ya?
Nah sekarang ketika tangan anda ini semakin mendekat, nggak tahu kenapa mata anda itu malah semakin berat dan ngantuk sekali. Dan ketika nanti tangan anda itu menyentuh muka anda, maka anda akan tertidur, mbak, paham ya? Oke, 1, 2, 3 akan tidur. Bagus, tidur lebih dalam, lebih rileks dan lebih santai. Bagus. Tidur lebih dalam, lebih tenang dan lebih santai. Bagus. Tidur lebih dalam, lebih tenang dan lebih santai. Bagus. Untuk Mbak, siapa tadi namanya, Mbak? Emalia. Untuk Mbak Emalia, dengarkan kata-kata saya ya. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga masuki alam tidur yang paling tenang dan paling damai. 1, bagus, tidur lebih dalam. 2, lebih tenang. Dan 3, kini Anda memasuki tidur yang paling tenang dan paling damai. Oke, sekarang untuk Mbak Amelia. Sekarang Anda bayangkan, Mbak, posisi Anda itu ada di depan sebuah pintu. Jawab aja, Mbak, kalau sudah. Sekarang bayangkan, Mbak, posisi Anda itu ada di depan sebuah pintu. Nah, sekarang Anda mulai membuka pintunya, Mbak. Anda buka pintunya. Nah, sekarang Anda masuk ke dalam pintunya, Anda masuk ke dalam ruangan itu. Nah, sekarang di ruangan itu sepi sekali, Mbak. Sepi sekali, hanya ada cermin dan 1 buah lampu. Sudah belum? Sekarang Anda bayangkan posisi Anda itu di dalam ruangan yang sepi sekali, dan di situ hanya ada 1 buah cermin. Di situ nggak ada siapa-siapa, yang ada hanya suara saya. Sekarang Mbak boleh mengekspresikan, boleh memandang cerminnya, dan Mbak boleh bercerita sesuka hati Mbak. Silakan, Mbak. Aku pengen hidup sehat. Pengen hidup sehat, terus? Pengen pikiran positif, maju. Aku pengen ninggalin masa laluku. Terus, Mbak, Nggak pengen terus-terusan yang masa lalu. Aku pengen lupa ingatan. Aku pengen urip anyar. Sambil terus. Aku pengen jadi Emalia sing anyar, sing pikirannya positif, pikirannya nengarep. Pengen ngilangnya kebencian-kebencian sing selama ini kita rasani. Pengen iso ikhlas, maaf nih wong-wong sing wis tau nyakiti aku, mbuhku nyakiti sing nang jero, mbuh sapa, mbuh iku wong tuaku, mbuh sapa nih, pokoknya aku pengen kabeh, pengen urip nang dunia sing anyar mah. Terus keluarkan terus emosi Mbak Amelie, terus keluarkan emosinya. Dalam hitungan ketiga nanti Mbaknya keluarin terus emosinya, dan semakin Anda mengeluarkan emosi, nggak tahu kenapa Anda itu seperti membuang sampah dalam pikiran dan hati sampean. 1, 2, 3 coba, Mbak. Sekarang lebih ceritanya lebih pakai emosi dan pakai perasaan, entah itu dari keluarga, entah itu dari masa lalu pacar. Sampean ceritakan semua tanpa ada tersisa satupun, karena di situ hanya ada sampean dan cermin. Aku nggak pengen inget-inget kabeh, wis cukup, wis tak inget, wis nggak pengen inget kabeh. Sama ceritakan semua. Pengen tak tinggal nih kabeh, loro ati, mbuh iku sing mbuh keluarga, mbuh bapak, mbuh mama, mbuh mbak, pokoknya pengen wis cukup. Terus aja sing selama iki ngetutne aku pengen urip aja gawa awakku, aja kongkon aku mati, aku wedi mati. Mbaknya takut mati ya? Wedi. Oke. Sudah, Mbak. Apa masih ada lagi? Kalau masih Aku ada harus mau nginget-nginget. terus gini, Mbak, semakin Anda mengeluarkan emosinya itu, bayangan pikiran dan bayangan Anda itu semakin terasa seperti membuang sampah dalam pikiran dan hati sampean. Jadi semakin Anda menceritakan semua kepedihan Anda itu serasa membuang pikiran dan hati ini sampean sing negatif. Udah nggak ada lagi ya? Aku wis nggak pengen tak inget kabeh, ketwingi wis tak kuwangi kabeh. Oh gitu ya, Mbak. Oke, sekarang gini, Mbak, kalau sudah nggak ada sisanya, Mbak, udah semua sudah selesai ya. Mungkin kamera agak dijauh dari sini ya, dari sini. Nah sekarang gini untuk Mbak Amelia ya. Sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Bagus. Setiap tarikan dan hembusan nafas membuat Anda itu jauh mensyukuri nikmat. Bagus. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda membuat Anda itu jauh lebih mensyukuri nikmat lagi. Bagus. Sudah belum, Mbak? Nah sekarang kalau mau dipikir-pikir lagi, Mbak ya, Anda masih dikasih napas yang sehat, masih dikasih mata untuk melihat juga masih jelas, dikasih tenaga untuk bekerja juga masih bisa.
Anda juga punya teman-teman yang baik di sekitar Anda. Bisa nggak memunculkan rasa bahagia dan rasa sangat gembira itu? Bisa nggak memunculkan? Aku seneng Mas, tapi lah aku kok mesti ditusuk. Pengguri ya. Mesti wong sing cedek karo aku mesti nusuk. Enggak, Maksudnya? apa salahku? Maksudnya gimana, Mbak? Wong sing tak sayang mesti nyakiti aku, Mas. Oh gitu ya, Mbak. Mbuh konco, mbuh pasangan, mbuh keluarga. Mbaknya mau nggak terbebas dari belenggu itu? Mau nggak, Mbak? Pengen yo jalan siji-siji ini kan orang urip, Mas. Oh, jangan seperti itu, Mbak. Sekarang gini, Mbak. Sekarang dengarkan kata-kata saya ya, Mbak. Ya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Sekarang gini, Mbak. Sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Nah, bagus. Terus tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Bagus. Sekarang setiap tarikan dan hembusan napas membuat Anda itu jauh lebih nyaman dan jauh lebih tenang, Mbak. Sekarang untuk Mbak Amelia, saya akan ajak Anda untuk bersyukur ke hal-hal kecil dulu, Mbak ya. Terus sambil terus tarik napas dari dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut, terus tarikan bagus. Sekarang rasakan, Mbak. Sekarang pikirkan setiap tarikan dan hembusan napas membuat Anda itu jauh lebih bersyukur, jauh lebih mensyukuri nikmat. Sekarang dipikirkan, Mbak. Mbak masih bisa bernapas karena banyak orang lain yang kurang beruntung bahkan sampai pakai oksigen, harus membeli. Mbak cukup menghirup dengan bebas. Bener nggak, Mbak? Iya. Ya, bagus. Setiap Anda memikirkan hal itu, maka membuat hati dan pikiran Mbak itu jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Bisa nggak, Mbak? Nah, bagus. Pikirkan terus. Setiap tarikan dan hembusan nafas membuat Anda itu jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang. Bagus. Setiap tarikan dan hembusan napas Mbak Amelia membuat Mbak Amelia itu jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih tentrem. Nah, rasakan terus, Mbak. Bagus. Nah, setiap tarikan dan hembusan napas membuat Mbak Amelia itu bertambah lagi bersyukurnya dalam hati. Lebih besarkan lagi bersyukurnya dalam hati dan ucapkan dalam hati alhamdulillahirabbil alamin. Coba lebih mensyukuri nikmat lagi. Udah, Mbak. Nah, sekarang bayangkan di depan Mbak Amelia itu ada sebuah bola hitam. Bisa nggak, Mbak? Bisa nggak, Mbak? Bola hitam. Nah, sudah bisa membayangkan ya, ada bola hitam di depan Mbak Amelia, bisa ya. Nah, sekarang bola itu boleh Mbak Amelia pukul sekeras-kerasnya sampai benar-benar hancur bolanya. Boleh Mbak Amelia genggam tangannya seperti ini. Maaf, tangannya genggamnya gimana? Nah, genggam tangannya seperti ini, pukul bola yang ada di depan Anda, pukul sekeras-kerasnya. Bagus. Sudah hancur belum, Mbak? Bagus. Terus lebih keras lagi pukulannya. Sekarang hancurkan bolanya, Mbak. Gimana, Mbak? Masih ada nggak? Nah, kalau masih ada pukul lagi. Sudah hilang ya, Mbak? Nah, sudah hilang. Kalau sudah hilang membuat Mbak Amelia itu benar-benar sekarang menjadi sangat tenang sekali hatinya, karena itu bagian dari masa lalu Mbak Amelia. Paham nggak, Mbak? Paham nggak, Mbak? Coba ikuti saja kata-kata saya, Mbak. Jangan mencoba untuk melawan. Ikuti saja. Sudah, maksudnya bolanya itu sudah beneran hancur belum, Mbak? Wes, Mas, Wes ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang gini, Mbak, kalau mau dipikir lagi kan mungkin Tuhan punya rencana lain untuk Mbak Amelia. Dengarkan saja kata-kata saya, Mbak. Dengarkan saja kata-kata saya. Mungkin Tuhan mempunyai rencana lain buat Anda, buat Mbak Amelia. Mungkin Mbak Amelia dijadikan orang yang mandiri, orang yang kuat, tegar. Mbak Amelia harus bisa ya, paham ya? Mbak Amelia harus bisa. Sekarang gini, Mbak, terus munculkan rasa syukur Anda, Anda masih dikasih napas yang sehat, Anda masih dikasih mata untuk melihat. Banyak, Mbak, orang-orang yang kurang beruntung seperti kita,
Mbak masih dikasih nikmat sama Tuhan yang begitu luar biasa, disyukuri nikmat itu, bisa nggak memunculkan nikmat itu? Bisa ya. Pokoknya setiap tarikan dan hembusan napas Mbak Amelia membuat Mbak Amelia itu jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Rasakan Mbak, setiap tarikan dan hembusan napas Mbak Amelia membuat Mbak Amelia itu jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, dan jauh lebih santai. Bisa ya? Bisa ya Mbak? Sekarang munculkan dan bayangkan tubuh Mbak Amelia ini ada warna putih Mbak mengelilingi Mbak Amelia. Bisa nggak? Munculkan dan bayangkan sekarang ada warna cahaya putih mengelilingi tubuh Mbak Amelia. Bisa nggak Mbak? Bisa. Warnanya terang apa redup Mbak? Terang putih kayak lampu. Nah, terang putih seperti lampu ya. Nah, sekarang nggak tahu kenapa ketika tangan Mbak Amelia ini menggenggam gimana menggenggam tangannya Amit. Nah, menggenggam seperti ini, warnanya itu tangannya bukan gini Mbak, genggam tangannya. Nah, genggam tangannya. Nggak tahu kenapa ketika tangan Mbak Amelia menggenggam seperti ini, cahayanya itu semakin kuat dan jelas sekali Mbak. Bisa melihat ya Mbak ya? Bisa melihat ya Mbak ya? Ketika dilepas ya masih ada, cuma biasa saja. Coba dilepas ya ada, tapi kan biasa saja ya. Tapi ketika tangan Mbak Amelia digenggam seperti ini, cahayanya itu semakin kuat dan jelas sekali. Paham ya Mbak? Ada ya Mbak? Paham ya? Paham ya? Jawab Mbak. Iya, Ya, nah sekarang kalau paham ini, kapanpun dan dimanapun Mbak Amelia berada, ketika Mbak Amelia merasa diikuti orang, Mbak Amelia cukup genggamkan tangan seperti ini dan ucapan dalam hati Bismillahirrohmanirrohim. Maka cahaya itu akan semakin kuat mengelilingi Mbak Amelia dan Mbak Amelia merasa sangat berani dan nggak ada energi negatif yang mampu mendekati Mbak Amelia. Paham Mbak Amelia? Paham ya? Nah, sekarang saya ulangi lagi ya Mbak ya. Kapanpun dan dimanapun ketika Mbak Amelia berada, ketika ada perasaan orang mengikuti Mbak Amelia cukup genggamkan tangan seperti ini. Maka secara otomatis keberanian Mbak Amelia itu datang dan Mbak Amelia merasa ada cahaya putih mengelilingi Mbak Amelia. Dan Mbak Amelia merasa energi negatif itu nggak berani mendekati Mbak Amelia. Paham ya Mbak ya? Oke, sekarang tangannya boleh dilepas dulu. Sekarang saya akan menghitung 1 sampai 5. Dalam hitungan kelima Mbak Amelia boleh buka mata dengan perasaan yang sangat damai, sangat senang, dan merasa Mbak Amelia itu jauh lebih sehat. Paham nggak Mbak? Hitungan kelima nanti Mbak Amelia boleh buka mata dengan perasaan yang sangat senang, gembira, dan merasa Mbak Amelia itu jauh lebih sehat. Paham ya Mbak? Oke, sekarang 1, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Bagus. 2, sekarang rasakan diri Mbak Amelia itu jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih rileks karena Mbak Amelia sudah mengeluarkan dan menghancurkan bola yang sebagai simbol masa lalu Mbak Amelia. Paham ya Mbak ya? Sekarang 3, persiapan diri Mbak Amelia untuk membuka mata dengan perasaan yang sangat segar, sangat damai, dan sangat tentram karena Mbak Amelia sudah membuang jauh-jauh masa lalu Mbak Amelia. Paham ya Mbak ya? 4, persiapan diri Mbak Amelia untuk membuka mata. Dan 5, Anda boleh buka mata Mbak dengan perasaan yang sangat segar, sangat tenang, dan sangat damai. Coba buka mata Mbak. Buka matanya. Buka mata Mbak. Santai aja. Gimana Mbak? Mas, rasanya gimana? Rasanya gimana? Enteng. Hah? Enteng. Enteng ya. Nah, sekarang kan Mbaknya sudah gitu ya, membuktikan ya bahwa hipnoterapi itu bisa membantu, maksudnya menyembuhkan depresi dari masa lalu. Yang penting gini Mbak, tadi pesan saya kan untuk Mbak, kapanpun dan dimanapun ketika Mbak Amelia berada, ketika datang ke perasaan orang yang mengikuti Mbak Amelia gimana sih tadi tangannya? Genggam tangan dan tarik nafas. Baca bismillah. Nah, maka secara otomatis perasaan dan pikiran Mbak Amelia itu jauh lebih berani. Paham ya Mbak ya? Sekarang gimana rasanya? Enteng banget. Enteng banget ya, lebih tentram ya. Nah, sekarang Mbaknya yang pakai baju kuning nggak punya
Nggak punya itu, nggak punya fobia, Enggak. nggak punya. Mungkin takut sama hewan? Enggak. Wih, nggak ada yang takutin berarti di dunia ini ya? Enggak ada. Nggak ada ya. Ya udah, terima kasih ya Mbak-mbak yang sudah mau meluangkan waktunya dan membuktikan bahwa sisi positif dari hipnotis itu banyak sekali. Dan mudah-mudahan untuk Mbak Amelia kedepannya mendapatkan energi positif yang lebih banyak lagi. Amin. Nah, untuk Mbak siapa tadi namanya? Alia? Mbak Alia, masa beneran nggak punya? Enggak ada. Nggak ada ya. Ya udah, kalau nggak ada syukurlah. Pokoknya ya begitulah teman-teman, video saya kali ini bersama Mbak siapa tadi? Mbak Amelia ya. Mbak Amelia ya. Emalia. Emalia. Sudah itu ya udah lega beneran Mbak ya? Lega, pena anteng ngono. Anteng ngono lho, kayak nggak ada beban. Ada beban ya. Ya aja. Mbak rasanya dihipnotis pas stay mau pas waktu hiburan rasanya Mbak enak ya. Lucu ya. Lucu, seru. Ya udah sekarang gini Mbak, bilang di kamera ya toh, bareng hipnotis itu baik, hipnotis itu keren. Mau nggak? Ya udah bilang di kamera situ ya. 1, 2, 3 coba. Hipnotis itu baik. Tangannya sebentar. Hipnotis itu baik, hipnotis itu keren. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak ya atas waktunya. Makasih ya, Mas. Nah, terima kasih ya Mbak ya. Oke. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.